Hung A tutup. Otomatis kawan kita yang sebagai kepala bagian langsung pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam solidaritas untuk kita semua. Hari ini di Media PC, EPSPKP, SPSI Kabupaten Kota Bekasi, kita punya kesempatan yang cukup istimewa karena hari ini kita kedatangan Ketua Serikat Pekerja PT Hung A Indonesia, Bung Yusuf Sanjaya. Dan alhamdulillah beliau bisa menyempatkan untuk bicara bersama kita hari ini untuk menjelaskan secara detail terkait dengan persoalan penghentian operasional perusahaan PT Hung A Indonesia yang mengakibatkan ribuan orang harus di PHK. Bung Yusuf, bisa dijelaskan terkait dengan kronologis penghentian operasional perusahaan PT Hung A Indonesia? Baik, terima kasih Bung Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bung Hermawan, terkait dengan adanya penutupan PT Hung A Indonesia, di situ sudah disampaikan bahwasannya penutupan operasional perusahaan. Nah, ini yang mungkin kita harus memaknai apa dengan operasional tersebut. Tapi secara kronologisnya, bahwasannya kami awal dari sebelum penutupan ini, kami banyak mendapatkan isu-isu yang berkembang di PT Hung A Indonesia. Bahkan di toilet-toilet dan di dinding yang lain itu ada tulisan bahwasannya Hung A akan libur di tanggal 16 November sampai dengan bulan Januari 2024. Nah, ini ada tulisan juga bahwasannya bonus tidak akan diberikan karena libur gitu kan. Ini faktor-faktor yang namanya isu seperti itu ya, Pak. Jadi kami menanggapi hal-hal seperti ini, bahwasannya ada apa sih dengan Hung A gitu kan, sampai santernya isu-isu ini, dan kemudian kami menanyakan langsung kepada pihak manajemen. Dengan pihak manajemen terkait dengan apa yang sedang berkembang isu ini, mereka menyampaikan bahwasannya ini adalah isu bukan masalah yang sebenarnya. Itu yang ada tulisan itu tentang masalah libur di bulan November tanggal 16 sampai dengan akhir tahun dan mulai masuk di tanggal 2 Januari 2024. Itu yang berkembang seperti itu. Ya, makanya kami mengkonfirmasi kepada pihak terkait itu untuk bisa menjelaskan permasalahan yang sekarang ini banyak isu-isu yang sudah tadi saya sampaikan. Ada yang tulisannya di toilet gitu kan, dinding yang lain, bahkan di WA group dan sebagainya itu banyaklah yang menyatakan seperti itu. Makanya kami konfirmasi. Dengan hasil konfirmasi itu bahwasanya ini adalah isu yang tidak benar. Maka dari itu kami menanyakan kepada pihak terkait untuk memberikan pengumuman. Nah, ini pengumuman itu di situ nanti disampaikannya berbarengan dengan schedule kerja di bulan Desember 2023. Nah, setelah kami menyampaikan seperti itu, 2 hari kemudian ada pengumuman schedule kerja di bulan Desember 2023. Bahwasanya untuk bulan Desember kerja seperti biasa, 5 hari kerja, terus orderan masih seperti yang sama gitu kan, tidak ada yang lebih gitu kan. Mungkin untuk masalah liburnya juga sudah ditentukan di tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari 2024. Dan bonus pun diberikan, bonus akhir tahun itu diberikan sesuai dengan masa kerja
yang ada di dalam PKB. Nah ini yang kemarin itu isu yang tidak benar itu disampaikan juga kepada pihak manajemen bahwasanya ini adalah hoax. Tapi dengan adanya beberapa isu lagi mengenai mesin, ini yang kami sampaikan juga, kami melihat, kami dapat informasi dari bagian bahwasanya ada beberapa mesin yang harus diangkut ke Vietnam, dipindah ke Vietnam. Karena Vietnam itu kan sudah kurang lebih 7 tahun itu sudah berdiri Hung A cabang Vietnam di sana gitu ya, untuk produksinya ban juga. Nah di sini kan ada mesin yang tidak dipakai di PT Hung A itu sendiri, itu bekas F2 Factory 2 itu, karena F2 yang sebelumnya ini adalah tutup gitu kan, karena orderannya semakin sedikit, sehingga untuk orderan yang diproduksi di F2 itu dialihkanlah ke F1. Nah ini dengan adanya proses itu, proses yang lumayan panjang produksi itu, jadi kesimpulannya ke arah 2023 ini, menjelang akhir tahun ini, itu ada mesin-mesin yang dipindahkan gitu, Bung Hermawan. Nah inilah yang mungkin kegelisahan dari kawan-kawan, apa dan kenapa kok harus dipindahkan ke sana. Nah itu ada hasil konfirmasi bahwasannya ini adalah mesin yang tidak dipakai di sini dan dialihkanlah kepada ke cabang yang ada di Vietnam. Nah ini menjadi kegelisahan juga di kalangan karyawan, kenapa tidak ada kejelasan dari pihak manajemen. Kami pun menanyakan seperti itu sama di awal, bahwasannya kok tidak ada konfirmasi kepada serikat bahwasannya ini mesin yang tidak dipakai mau dipindahkan ke Vietnam. Kalau itu ada konfirmasi dengan kami, mungkin kami kan bisa menjelaskan, tidak resah kepada karyawan. Ini bahkan karyawan yang resah gitu kan, sampai ada tulisan-tulisan yang tadi saya sampaikan di dinding, di medsos yang bicaranya ini mau gimana sih katanya begitu. Nah ini yang kami tunggu-tunggu dari pihak manajemen itu, kok tidak ada statement untuk menyatakan ini mau dibawa kemana gitu. Nah dengan adanya itu kami tetap mengirimkan surat gitu kan untuk mengadakan bipartit terkait dengan perkembangan Hung A saat ini. Itu surat sudah kami sampaikan di bulan Desember itu, kurang lebih ada 2 surat, responnya belum ada. Nah menjelang liburan itu kami menanyakan kepada manajemen bahwasannya ini dari pihak kami, teman-teman karyawan gelisah, kita menyampaikan seperti apa. Apakah dari pihak manajemen bisa tidak bertemu dengan kami sesuai dengan surat yang bipartit itu. Kemudian mereka menyatakannya bahwasannya kami lagi ada di luar perusahaan. Jam berapa pulangnya kurang tahu. Nah, melalui Baipon kami meminta agar supaya di bagian produksi untuk manajernya untuk berbicara kepada pihak tim leader, kepala seksi, untuk menyampaikan ini bagaimana ke depannya produksi ini dan seperti apa. Jadi ada gambaran untuk ke karyawan bahwasannya ini orderan di bulan Januari itu seperti apa, bulan berikutnya seperti apa. Nah ada sekilas yang mungkin bisa disampaikan dari pihak manajer produksi itu bahwasannya ini orderan masih ada sedikit, mungkin 150 kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya, karena kan tidak pasti dari sananya itu seperti apa. Nah inilah yang membuat gelisah lagi dari karyawan. Kami menanyakan lagi Baipon untuk menanyakan kepada pihak manajemen yang terkait untuk hubungan dengan industrialnya, bagaimana untuk masalah libur ini. Karyawan tuh gelisah, jangan-jangan setelah kita libur begitu masuk mesin sudah tidak ada, Bang Hermawan, gitu kan. Nah ini yang menjadi polemik juga bagi kami. Ini apakah benar setelah liburan ada semua mesin itu diambil, dipindahkan ke Vietnam sehingga di sini kosong gitu. Itu asumsi-asumsi semua
seperti itu. Makanya dari dari pihak manajemen yang terkait itu melalui Baipon, tenang saja, silakan untuk berlibur. Kami jamin Hunga tidak kemana-mana, mesin aman, produksi seperti biasa. Itu yang disampaikannya seperti itu. Nah, sama halnya saya sampaikan kepada karyawan untuk masalah ini seperti apa, ya kami sampaikan apa adanya. Dari pihak manajemen begitu ya kami sampaikan. Nah, dengan adanya statement seperti itu, teman-teman agak sedikit tenang. Karena apa? Sudah ada bahwasanya teman-teman untuk libur itu ya nikmati aja dulu libur, nanti kerja seperti biasa. Mesin masih ada. Nah, begitu kita masuk di tanggal 2 Januari 2024 ini seperti biasa gitu kan, kerja, karena schedule-nya itu emang bekerja seperti biasa. Jadi tidak ada hal-hal yang mencurigakan sampai dengan ya pikiran kita negatif, nggak ada. Nah, di pertengahan Januari inilah yang semakin resah, semakin gelisah. Karyawan anggota kami menanyakan, ini lama-lama mesin tidak produksi, hanya beberapa orang yang produksi. Dari mulai ban bari itu sampai ke packing itu hanya beberapa orang yang bisa bekerja. Karena yang lainnya nggak bisa kerja karena bahan pun nggak ada, orderannya nggak ada gitu, cuma sedikit gitu kan. Jadi apa yang mau dikerjakan oleh karyawan itu ya bingung gitu kan, karena nggak ada order gitu. Tapi ini sebagian masih ada yang bekerja. Jadi untuk kegelisahan ini kami menyampaikan kepada pihak manajemen untuk segera bertemu dengan kami untuk bipartit. Kalaupun ada masalah Hunga mau bagaimana seperti apa, ayo kita bicarakan. Kami ini adalah partner, PUK itu partner, bukan musuh, bukan apa. Kami itu partner, manajemen partner, kami sebagai PUK partner, kan begitu. Jadi yang namanya partner kan harus diajak diskusi, bukan ya tidak malah ini mungkin seperti dicuekin aja gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang gimana ya gitu pemikirannya gitu. Yang padahal kan kami sudah benar-benar gelisah seperti apa yang dirasakan karyawan di bawah gitu kan. Nah, pada tanggal 15, sebelum tanggal 15 berarti hari Jumat itu di tanggal 13 ya, kurang lebih 12, mungkin tanggal 12. Nah, itu sebelumnya kami sudah melayangkan surat yang keempat itu. Jadi surat yang keempat sudah kami layangkan dan dijadwalkannya di hari Jumat sebelum kejadian tutup ini. Kami diajak diskusi tentang apa sih sebenarnya yang resah di bawah ini, kan begitu. Ya kami menyampaikan, justru kami menanyakan kepada pihak manajemen, ini ada apa? Ini mau bagaimana? Nah, ini yang harus minta kejelasan. Bukan berarti kami yang tahu terus manajemen nggak tahu, kan terbalik gitu kan. Justru kami menanyakan pihak manajemen, Pak. Gitu. Yang harusnya dari pihak manajemen menyampaikan kepada kami, ini Hunga mau seperti ini. Mau bagaimana karyawannya? Ayo kita diskusikan, ayo kita obrolin lah gitu kan. Yang sesuai prosedur atau bagaimana. Tapi kan ini nggak ada kejelasan, statementnya nggak ada. Yang harus disampaikan tuh apa gitu. Nah, setelah kita sedang kita berjalan diskusi itu tentang kita menanyakan tentang HUA itu bagaimana, tiba-tiba di jam 15 kurang lebih ya, jam 15 hari Jumat itu kami mendapatkan informasi, kami sedang diskusi di luar itu dengan pihak manajemen bahwasanya teman-teman ada yang pingsan karena dari atasan bagian itu, khususnya di level manajer lagi gitu kan, di level manajer
menyampaikan kepada bawahannya, Hung A tutup. Otomatis kawan kita yang sebagai kepala bagian langsung pingsan. Bahwasannya mendengar ini Hung A tutup. Kami kaget, sedang kita bahas, kok tiba-tiba ada statement seperti itu. Jadi kami menelpon lagi ke manajemen, ini ada statement seperti ini, bagaimana, benar atau tidak? Silakan Pak Ketua dan teman-teman untuk balik kanan. Nah, kita balik kanan, Bung. Kami menanyakan, ini ada apa ini? Kami aja sedang menanyakan, sedang menggali informasi, Hung A mau bagaimana, mau seperti apa, kok tiba-tiba ada statement seperti ini. Jadi ini sudah benar-benar di luar dugaan kami. Yang sangat dahsyat ini langsung dilakukan, bahwasanya Hung A tutup begitu. Tetapi dari pihak manajemen pun itu belum ada statement. Belum ada statement bahwasanya itu mau tutup, nggak ada. Tapi ini di level manajernya gitu kan, disampaikan seperti itu. Kan gimana tidak kaget kalau ada bahasa seperti itu tutup. Nah, begitu selesai kita menyampaikan itu di ruangan kantin, kami akan bipartit atau menyampaikan informasi kepada serikat. Itu menurut manajemen. Di hari Senin tanggal 15 Januari 2024. Di tanggal 15 ini hari Senin kami itu langsung dipanggil. Ketua, ke sini kita akan menyampaikan informasi. Baik, kami akan ke sana. Kami dengan pengurus yang lain, dengan wakil datang ke ruangan, barulah disampaikan. Ini sangat berat kami menyampaikan informasi manajemen seperti itu. Dengan beratnya apa? Ya ini bagaimana ya kami mengungkapkannya seperti itu nih, kronologisnya. Hari ini pertanggal 15 Hung A akan tutup produk operasionalnya. Hung A tutup operasionalnya perusahaan. Itu menyatakannya seluruh statementnya dari manajemen. Itu sangat mendadak ini, Bung. Sangat mendadak. Kok seperti ini ya gitu. Kan kami sudah minta jauh-jauh hari, kalau ada permasalahan ayo kita bareng-bareng. Yang namanya sebagai partner ya harus kita obrolin lah. Ajak kami sebagai serikat. Ada apa Hung A? Mau bagaimana Hung A? Itu yang harus disampaikan. Tapi ini tiba-tiba seperti itu gitu hari Senin itu tanggal 15. Makanya di tanggal 15 itu kan semua karyawan disuruh masuk. Ada apa ini? Jadilah di situ dahsyatnya luar biasa. Dengan adanya statement dari top manajemen menyatakan dengan adanya SK direksi bahwasannya Hung A tutup operasional seperti itu. Nah, ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja di PP 35 ini, Bung. Sesuai keputusannya direksi itu memakai seperti itu. Kan kami kaget kok pakainya PP 35 sedangkan kami ada PKB, Bung. Kan begitu. Nah, kenapa tidak dibahas dari awal? Ini yang harus dilakukan dari pihak perusahaan itu kepada serikat, ayo kita bareng-bareng. Kalau betul itu benar dari pihak manajemen belum tahu dari awalnya gitu kan. Kalau seperti itu kan seolah-olah ini ada rahasia, ada apa? Kalau menurut pemandangan kami sebagai serikat. Kalau mereka tahu, yuk kita panggil serikat. Ayo Pak Ketua mau seperti apa ini? Kan begitu. Ini ada statement bahwasanya Hung A akan seperti ini nih ke depannya, bagaimana tuh? Itu lebih enak. Jadi kita menyampaikan kepada karyawan dan anggota itu lebih enak lagi. Tidak seperti yang kemarin tiba-tiba di tanggal 15 ada statement bahwa Hung A tutup operasionalnya. Begitu. Jadi sangat kaget ya, benar-benar kaget ini, dahsyat bener ini. Kalau dibilang tsunami ya kita kena tsunami semua. Gitu kan.
hanya tinggal nama aja kalau kita bicara seperti orang gaulnya kan gitu ya, tinggal nama kita Bung katanya. Nah itu Bung Hermawan yang kronologis sekilas yang kami sampaikan gitu. Beredar juga berita di media-media sosial, Bu, bahwa tutupnya atau penghentian operasional perusahaan ini adalah karena tidak harmonisnya hubungan industrial antara serikat pekerja dan manajemen di PT Hunga Indonesia. Dan di sana digambarkan bahwa serikat pekerja di PT Hunga Indonesia ini sering melakukan aksi unjuk rasa. Apakah betul demikian, Bung Yusuf? Jadi begini, Bung Hermawan. Kalau yang namanya unjuk rasa itu berarti ada sebab dan akibat. Di mana yang udah ketentuan normatif tapi tidak mau dijalankan udah pasti seluruh PUK dimanapun di seluruh Indonesia pasti seperti itu. Apabila tidak ada win-win solution dan sudah menyatakan ini tidak ada keputusannya lagi, barang tentu ini dilakukannya yang terakhir adalah untuk unjuk rasa. Jadi yang disampaikan itu tidak benar sering kami unjuk rasa. Tidak benar. Kami melakukan unjuk rasa itu sesuai dengan ada yang dinormatif. Itu yang waktu di tahun 2021 ya, 2021 dan 2022 itu karena ada di situ peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah khususnya ke bidang ketenagakerjaan di mana ada nota kepengawasan yang sudah diterbitkan dengan adanya PKWT. PKWT yang kami perjuangkan adalah 311. Sudah jelas ada nota kepengawasannya, tetapi dari pihak perusahaan tidak mau menjalankan apa itu isi nota. Kami sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan, ayo manajemen ini sudah ada nota, mau diapakan ini? Mau didiamkan? Atau mau diapakan? Nah ini kan harus dijalankan. Nah ini yang harus kita luruskan. Dengan adanya 311 kemarin pengangkatan PKWT menjadi PKWTT, paskanya ada Cipta Kerja. Ini kami melakukan kenapa unjuk rasa? Karena tidak mau menjalankannya perusahaan. Itu sudah jelas-jelas normatif, nota kepengawasan. Masa masih tidak mau juga? Secara baik-baik kita sudah baik-baik gitu untuk menyampaikannya kepada pihak manajemen. Tetapi dari pihak manajemen mengabaikan seperti itu. Ya kalau dari pihak manajemen tidak menanggapi seperti itu, kami mau bagaimana lagi? Kan begitu, Bung. Karena itu ada desakan juga. Silakan kalau berani, kan begitu. Ya kami berani untuk unjuk rasa karena ini udah benar ada nota kepengawasan. Kan begitu, Bung. Ya, artinya yang diberitakan oleh media-media nasional bahwa penutupan atau penghentian operasional PT Hunga Indonesia karena seringnya aksi unjuk rasa ini berarti salah, Bung ya, salah kaprah ya. Salah. Karena tadi seperti disampaikan oleh Bung Yusuf bahwa memang pernah melakukan aksi unjuk rasa. Betul. Dan ini adalah kaitan dengan pelanggaran normatif yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Iya. Betul. Oke, Bung. Kemudian ini satu lagi nih, Bung Hermawan, ya perlu diketahui bahwasannya di situ kan di pengumuman ada sering unjuk rasa ya yang tadi disampaikan. Bahkan kemarin pun di bulan November ya waktu kita melakukan unjuk rasa seluruh Jawa Barat ya kalau nggak salah seperti itu. Nah kami menjaga aset kami lah, sawah ladang kami di situ di PT Hunga jangan sampai terjadi. Begitu ada UNRAS untuk masalah kenaikan upah di 2024 waktu itu, kan semua Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa. Nah kami menjaga itu supaya tidak ada pengunjuk rasa datang ke PT Hunga. Kami menjaga, Bung. Karena ini sawah ladang kami. Biar perusahaan itu tahu bahwasanya kami tidak
tidak melakukan itu, bahkan kami menjaga gitu kan. Nah ini yang harus kita luruskan gitu. Bukan berarti kami itu sering unjuk rasa. Ya, artinya tanggung jawab serikat pekerja bukan hanya terkait dengan bagaimana melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, Ya. tapi serikat pekerja juga bagai dua sisi mata uang ya, Bung. Betul. Artinya serikat pekerja juga selain tadi ya melakukan pembelaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja, tapi juga bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Betul, betul. Bung Yusuf, bisa minta klarifikasi juga. Apakah hubungan industrial ini berjalan harmonis di PT Hunga Indonesia? Mohon diberikan gambaran secara singkat. Oke. Jadi untuk hubungan keharmonisan di kami itu emang dari awal kami menjabat sampai dengan sekarang itu sudah dua periode. Emang hubungan awal itu sangat baik. Kami tidak melupakan hal baiknya perusahaan. Di situ pun kami ada timbal baliknya. Bagaimana untuk pengusaha supaya berusaha tenang. Hasilnya seperti apa? Pengen bagus, ayo. Kita lakukan waktu itu. Sampai dengan ada dibilangnya ada rewardnya untuk libur. Bahwasannya ini produksi sudah up, kami bisa memberikan untuk libur pada karyawan. Itu sudah dilakukan. Tetapi dengan adanya waktu itu COVID, mungkin ya, dengan waktunya COVID ya, mungkin ada beberapa kebijakan yang menentang di dalam isi perjanjian kerja bersama. Ya kami tidak mau dong, apa yang sudah ada di dalam PKB kita harus melakukan kesalahan, ya tidak boleh seperti itu. Kami menyampaikan lah bahwa ini sesuai dengan ada yang di PKB. Yuk kita bagaimana seperti itu. Tapi memandangnya hal yang lain kepada kami. Padahal kami dengan selama COVID ini berjalan seperti biasa kerja. Tidak ada yang diliburkan. Nah inilah yang menyebabkan mungkin sedikit ketidakharmonisan. Karena yang tadi pertama kami sampaikan adalah kami dengan pengusaha itu adalah partner. Yang namanya partner kan harus diajak bicara. Bukan kami musuh, bukan gitu kan. Tapi ada beberapa kebijakan dari pihak perusahaan yang mungkin kami pun tidak bisa untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Nah ini dengan egonya perusahaan seperti ini, jadi image-nya jelek terus kepada kami. Padahal kami tidak seperti itu. Kami membuka ruang seluas-luasnya. Apabila ada hal-hal yang mengenai di perusahaan khususnya masalah ketenaga kerjaan, kami selalu ingin berdiskusi, bukan berarti diabaikan. Nah inilah yang mungkin sedikit ketidakharmonisan itu seperti itu, karena kami melawan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, pada prinsipnya hubungan industrial yang dilakukan antara serikat pekerja dan manajemen PT Hunga Indonesia masih mengikuti garis perjuangan organisasi lah Bung ya. Jadi bisa terus coba mengupayakan agar hubungan industrial itu bisa terus harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Ya. Oke Bung Yusuf, ini mungkin bisa dikasih gambaran Bung, yang di PHK jumlahnya ada berapa? Ya. Nah kemudian bagaimana penawaran perusahaan terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada teman-teman yang akan di PHK? Ya, baik. Jadi karyawan kami yang ter-PHK itu adalah 1.173 yang terdata waktu itu. Nah, ini kompensasi yang diberikan itu kan tidak disampaikan kepada serikat. Jadi perusahaan kompensasinya begitu orang menanyakan, ini kompensasi kamu. Satu kali ketentuan. Seperti itu. Jadi kan dengan kami itu kan belum ada pembicaraan. Baru kemarin itu menyampaikan per tanggal 15 Januari itu adalah stop produksi. Dan karyawannya semuanya ter-PHK itu ada di tanggal 1 Februari sesuai dengan SK. SK pemberhentian yang diterbitkan oleh direksi. Dan itu ada jeda, Bung.
Yang seharusnya dari pihak perusahaan, yang tadi saya bilang, ini kan partner, ayo kita ajak bicara. Ini dengan adanya informasi begini, mau seperti apa? Itu yang sampai dengan saat ini. Kemarin lah, waktu kemarin itu belum ada statement seperti itu. Makanya kami mengajak kepada pihak manajemen. Dan kemarin hari Jumat sudah kami lakukan dan pihak manajemen yang memanggil kami membuka ruang. Mau seperti apa? Kami sampaikan dengan adanya ini penutupan seperti apa, kami tanya dulu, belum ke arah kompensasi, kan begitu. Nah, yang disampaikanlah oleh pihak manajemen itu kompensasi ini katanya sudah sesuai dengan aturan PP 35 Cipta Kerja. Kok bisa begitu? Saya bilang itu kan. Karena di PT Hunga itu ada PKB. Apa itu PKB kan begitu, Bung? Perjanjian kerja bersama, di mana di dalam pasal-pasalnya sudah mengikat. Peraturan-peraturannya kan begitu. Ada yang masalah syarat kerjanya, terus hak-hak pekerjanya apa, terus di situ sudah diatur bahwasannya pencegahan PHK itu seperti apa. Ya, berarti perusahaan memberikan kompensasi, tapi untuk nilainya ini ditentukan secara sepihak oleh perusahaan. Iya, betul. Padahal di PT Hunga Indonesia ini ada perjanjian kerja bersama yang harusnya menjadi rujukan dasar hukum bagaimana kompensasi itu diberikan. Iya. Dan harus sesuai kan dengan Bung Yusuf, terakhir berikutnya terkait dengan langkah-langkah serikat pekerja seperti apa, Bung? Langkah-langkahnya yang kami lakukan adalah waktu kemarin sudah berkoordinasi dengan pimpinan cabang, pimpinan daerah dan pimpinan pusat untuk melangkah selanjutnya itu kita akan rumuskan, akan kita diskusikan. Ini terkait dengan adanya PHK di PT Hunga Indonesia. Dengan sampai saat ini kami masih dalam tahap proses dalam artian kami dengan pimpinan cabang, pimpinan daerah dan pimpinan pusat untuk merumuskan ini langkah kita itu mau bagaimana, mau seperti apa. Ini terus-terusan kami berkoordinasi. Bahkan yang kemarin itu hampir tiap hari kami berdiskusi tentang permasalahan yang sekarang dialami oleh kami PUK, SPK, SPSI PT Hunga Indonesia beserta ribuan karyawannya. Jadi untuk langkah-langkahnya barang tentu dari pimpinan cabang, pimpinan daerah, dan pimpinan pusat akan menempuh jalur hukumnya seperti itu. Artinya sampai dengan saat ini langkah-langkah untuk melakukan pembelaan terhadap pekerja yang menolak untuk di PHK ini masih terus ditempuh melalui afiliasi ke perangkat-perangkat organisasi di atasnya, begitu Bung? Betul. Dan terakhir Bung Yusuf, apa harapan serikat pekerja dalam hal ini diwakili oleh Bung Yusuf selaku ketua agar persoalan ini bisa selesai dengan baik untuk kebaikan kedua belah pihak? Ya. Kalau dari kami selaku pimpinan unit kerja, ya barang tentu kami mengharapkan yang terbaik bagi seluruh karyawan yang ter-PHK ini, agar perusahaan itu ya mengikuti apa yang ada di dalam PKB. Itu sudah diatur semua. Jadi harapan kami itu minta yang terbaik. Yang terbaik untuk karyawan, jangan sampai terjolimi. Ini tentunya kalau terjolimi, kami sangat, batin kami itu sedih. Bahkan seluruh karyawan pasti seperti itu. Ya, kami berharap seperti itu, Bung. Jadi kami sedang berjuang. Doakan kami biar kami bisa menghasilkan yang terbaik untuk kawan-kawan. Amin, Bung. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, juga senantiasa untuk memberikan kelancaran
dalam setiap langkah dan perjuangan kawan-kawan Serikat Pekerja, PUK, SPKP, SPSI, PT Hunga Indonesia. Amin. Oke Bung Yusuf, terima kasih atas penjelasannya kepada media PC, FSPK, SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Mudah-mudahan persoalan ini bisa selesai dengan lancar, selesai dengan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, sebelum ditutup mungkin gini ya, yang tadi saya sampaikan beberapa kali, intinya apa yang ada di dalam PKB perusahaan itu harus taat dan patuh, kan begitu. Bukan berarti mengatasnamakan cipta kerja tapi diabaikanlah PKB. Kan itu PKB itu lebih baik. Kalau yang lebih baik yang sudah diatur, kenapa tidak dijalankan begitu? Jangan sampai mendegradasi yang sudah bagus gitu. Ini akibatnya tentang masalah ini di permukaan PT Hunga Indonesia dipakainya cipta kerja. Padahal kita punya PKB. PKB itu lebih dari segalanya, kan begitu. Karena sudah diatur, karena sudah bersepakat, gitu Bung. Ya, harusnya PKB menjadi rujukan ya. Karena PKB adalah kasta tertinggi dalam peraturan yang harusnya ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik pekerja maupun pembekerja. Sekali lagi Bung Yusuf, terima kasih. Demikian kawan-kawan pembicaraan kita bersama Ketua PUK SPKP SPSI PT Hunga Indonesia, Bung Yusuf Sanjaya SH ya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan semuanya lancar ya, dan kita sebagai pekerja tentu harus terus memberikan dukungan kepada kawan-kawan pekerja PT Hunga Indonesia. Semoga teman-teman bisa terus semangat ya, dan terus komitmen dan konsisten dalam perjuangan untuk mencapai solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.